Oke ya, kita mulai sebentar ya. Oke, di sini coba kita buka Microsoft Word, ya kan. Ketika kita membuat karya ilmiah, sebentar di sini saya buka sheet baru. Nih kelihatan aja kan? Siap, kelihatan Pak. Oke. Misalnya di sini topik tentang search engine, ya kan? Nah, mulai dari pengertian, kemudian manfaat, nah, ya kan? Nah, pengertian, nah, cara cari pengertian search engine apaan? Nah, cara berpikir kalian mengutip, nih sumber rujukan. Ini dasar-dasar kita masalahnya, ketika kita gagal paham mengenai di sini, search engine makalah. Nah, tapi kalau yang main aja ya. Pada dasarnya teman-teman kan dari dulu sampai dari zaman dulu apa-apa cari di internet, copy paste kumpul. Nah, sekarang karena kita sudah pola pikirnya adalah pola pikir seorang mahasiswa, jadi kita belajar kasih data, belajar data supaya yang kita tulis itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalian aja nggak ngargain aku ya. Bentar ya. Oke. Apakah ini? Oh, ternyata nggak bisa di download. Upgrade. Kita coba download aja sebentar. Tempat kalian ajan kah? Ya Pak, iya Pak. Ya, kita barusan ajan Pak. Sebentar, kita skip dulu sampai satu langgar selesai. Ntar. Oke.
Oke, yang penting sudah satu langgar. Saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Di sini ada kasus, ini di depan kita ada contoh makalah mengenai search engine. Ini bisa kalian tiru, punya SMA ya. Tapi karena kita levelnya mahasiswa di sini. Nah, ini bagaimana kelebihan kekurangan, bagaimana proses pencarian data, apakah dampak positif dan negatif mesin pencari, ya kan? Nah, di sini karena ini level mahasiswa berbeda dengan kita akademisi, jadi kita akan sempurnakan makalah-makalah yang ada di sini dengan kita lengkapin. Nah, pengertian search engine. Nah, search engine kita cari di sini. Teknik mengerjakan makalah sebenarnya ini nanti kepakai ketika kita menyusun sebuah skripsi dan ini tidak diajarkan di mata kuliah metodologi penelitian. Misalnya di sini kita coba cari bab 2 pengertian search engine. Oke. Nah, karena ini bab 2 otomatis mengarahkan kepada skripsi atau makalah atau contoh-contoh paper atau jurnal yang membahas mengenai search engine. Cara kita mengutipnya sebagai mahasiswa, nah ada beberapa hal pengutipan, ada dengan tahun buku dan halamannya, ada dengan kita ambil aja dulu salah satu daripada saya banyak omong. Kita klik new tab. Nah, ini ke download, saya coba ini. Coba simpan di desktop di luar aja dulu. Oke, ini tadi sudah ke download sama IDM-nya, kita tutup dulu. Kita lihat tadi dokumen yang di download. Mana tadi yang terakhir kita download? Sebentar, yang terakhir di download 9 Oktober. Oke. Nah, di sini ini kan contoh nih, tinjauan pustaka, penelitian sejenis, pemanfaatan si engine. Coba kita lihat di sini pengertiannya search engine di bab 2. Nah, ini. Nah, kita sebagai mahasiswa cara mengutipnya harus ada ininya, sumber rujukannya, Maria Agustina tahun 2009. Nah, coba kita blok aja dulu, kita select, kita blok di sini, ya kan? Karena minimal kalau search engine itu ada pengertian itu minimal ada 2 ahli atau 2 teori ketika kita membuat sebuah makalah, apapun bentuk makalahnya. Ini kontrol paste. Nah, teknik paste seperti ini, di mata kuliah ini saya juga ajarkan supaya hasilnya rapi ketika ada tugas dari dosen lain, jangan dulu pastekan di Microsoft Word, tapi kalian pastekan dulu di Notepad. Jadi malam ini saya ngajarkan tips dan trik dalam rangka menyusun sebuah makalah. Nah, ketika disimpan di Notepad seperti ini naikkan ke atas, ini naikkan ke atas, ini kita naikkan ke atas, kita naikkan ke atas, kita naikkan ke atas, baru kita blok Ctrl A, baru kita cut, baru kita paste ke sini. Nah, begini caranya. Jadi rapi. Nah, permasalahan yang kedua adalah rujukan biasanya kalau di kampus kita, nih seperti ini, siapa yang menulis pakai koma, kalau di kampus lain masing-masing ada ciri khasnya. Jadi ketika menyusun skripsi itu, kakak-kakak tingkatmu itu, dosen itu bisa membaca yang mana diplagiasi, yang mana sama enggak, yang mana copy paste, karena kita ada pedoman penulisan. Nah, pedoman penulisan kita seperti ini. Ini penulisnya siapa, ya kan, kalau di belakang. Tapi kalau di bagian depan bisa dirubah gini. Menurut Andrea, ya kan? Kemudian buka kurung tahun 2009.
Nah, seperti ini. Search engine dikenal sebagai apa, jadi ini nggak dipakai seperti ini. Tapi kalau di belakang pengutipannya seperti ini. Bisa ngikutin? Ya, bisa Pak. Ya, ini aku ngajarkan yang sederhana dulu. Nah, kita ambil kasus lagi yang lain, misalnya teknologi informasi atau pengertian manajemen. Nah, teknik mengutipnya, nah, kita minimal ada 3 sumber, bab 2 pengertian manajemen. Oke? Nah, di antara di sini yang mana bisa kita ambil, kita buka, ya kan? Kita download, mulai download. Ini kebetulan EDM-nya harusnya langsung open otomatis. Nah, pengertian manajemen, nah definisi-definisi seperti ini. Nah, ini dia kalau di kampusnya dia ada juga yang bukan titik 2, tapi seperti ini. Kalau kita koma, ya kan, definisi manajemen, kita copy di sini. Kemudian jangan lupa rujukan sumber daftar bukunya buku apa? Buku apa yang kita cari. Setelah di copy dari PDF, pindahkan dulu ke sini. Yang jelas ya, kalau andai kata bukunya itu kalian susah temukan, ada teknik singkat mengambil rujukannya, tapi jangan sampai salah. Harus kita bandingkan. Kita menggunakan Google. Ini kalau halaman berapa, kalau di kampus kita titik 2. Nah, buku tahun 2002 titik, kalau di kampus lain mungkin yang kayak tadi, kita cut. Baru kita pastekan di sini. Nah, dan rata-rata ininya pastikan spasinya ini. Nah, diminta biasanya kalau setiap makalah standarnya kita 2 atau 1,5 spasi, hurufnya Arial aja. Arial, jangan Arial Narrow ya, Arial aja. Nah, biasanya ini yang mudah dipahamin. Kemudian sumber rujukan atau daftar pustaka. Nah, kalian punya data seperti ini. Bukunya buku apa? Bagaimana cara mencarinya? Buku apakah ini yang kita butuhkan? Caranya, kita blok Malayu PH Hasibuan 2012. Kita copy. Ini teknik yang sebenarnya kalau orang betul-betul banyak kegiatan, kepepet dilakukan, tidak sempat baca buku. Apalagi di kampus kita, gara-gara COVID susah dapatkan bukunya. Jadi selain ketik bab 2, di sini ketik daftar pustaka, baru kita ketik nama pengarangnya tadi. Nah, Malayu Hasibuan. Otomatis mengarahkan pada bukunya. Ternyata Hasibuan Malayu, mata kuliahnya manajemen SDM. Bukunya manajemen SDM. Di sini juga manajemen SDM. Otomatis sesuai dengan temanya kita di sini kan pengertian manajemen ya. Bukan pengertian Malayu manajemen kimia atau kimia terapan. Otomatis dengan ini kita secara secara yakin aja kita copy ini. Kita copy, salin. Jangan lupa kalau untuk daftar pustaka wajib berurutan, berarti kita memanfaatkan fasilitas Microsoft Excel. Nah, pastekan dulu di sini Pak Le. Lupa. Nah, di sini dulu Pak Le. Nah, takutnya dia hancur. Nah, setelah di sini baru kita Ctrl X, kita pastekan dulu ke Excel di sini. Ikutin aja dulu ya ceritaku ya. Terus kita cari lagi siapa yang menulis lagi di sini. Ajahar Arsad 2002. Kita copy. Kita cari lagi, kita manfaatkan di sini. Kita blok tadi. Baru kita enter. Adakah? Ajar media pembelajaran edisi 1. Media pembelajaran edisi 1. Pokok-pokok manajemen. Nah, yang paling tepat karena tadi pengertian manajemen, Ajahar Arsad ini pokok-pokok manajemen. Nah, ada ini cara cepat mengutip sesuatu. Nanti ada lagi teknik yang menggunakan sitasi atau program Mendeley. Bagaimana menghubungkannya Mendeley? Kalian sudah pernah enggak ikut pelajarannya? Yang kuliah umum? Pernah enggak?
Belum ada? Ada Pak, siap, belum ada Pak. Belum ada. Nanti itu dari LP3M biasanya. Sebelum kalian menyusun sebuah skripsi, nanti ada pelatihan Mendeley dalam rangka citasi. Tapi nanti mungkin setelah kalian tugas makalah nanti baru saya ajarkan. Karena Mendeley ini wajib kita install selama kita masih menjadi mahasiswa. Karena kita harus mensitasi tulisan. Dan usahakan mensitasi itu tulisan-tulisan dari dosen-dosen yang ada di kampus kita. Oke, nanti ku ini kan. Nah, setelah di situ kita pastekan dulu ke sini, bosku. Nah, ke sini, ya kan? Kalau ini sudah aman, baru kita pastekan ke sini. Nah, ya kan? Nah, kemudian kita coba lagi cari. Ini kenapa saya urutan gini? Andai kata nanti banyak di sini A, B, C, D, A, B, C, D, Ctrl C, Ctrl P, Ctrl P. Andai kata banyak, supaya kan dosen biasanya minta harus rapi. Makanya kita urutkan. Kita manfaatkan di sini, klik kanan, kita sort dari A ke Z. Di mana tempatnya? Ascending, mana di sini sorting ya? Sebentar. Di sini judul. Kemudian kita memanfaatkan fasilitas data. Kemudian ada urutkan nih dari Z ke A atau filter atau ini Z ke A. Oh, judulnya kagak perlu ternyata. Kita blok lagi, kita urutkan. Ya kan? Setelah ini didapat, baru kamu copy pastekan ke sini lagi. Kalau pastekan langsung ke Word di sini, kutipannya, nah, pasti ada hancur kayak gini karena didetek dalam format-format selnya masih ada. Makanya ketika kita mengutip, kita manfaatkan Notepad. Jadi betapa pentingnya aplikasi Notepad sederhana ini di dalam ketika kita sebagai mahasiswa untuk menulis. Nah, setelah di sini baru kita Ctrl X lagi, baru kita pastekan ke sini. Nah, jadi lebih rapi. Nah, inilah dasar-dasar kita, perbedaan kita sebagai mahasiswa ketika menulis sebuah makalah. Dan disinilah aku pengen teman-teman di sini bukan cuman sekedar copy paste tugas, cari tugas, ya kan? Kemudian dapat di internet pastekan, tapi sambil kalian belajar mengutip, sambil kalian belajar menulis, disitulah yang harus kita maksimalkan ilmunya. Karena kita membuat karya keilmiahan kita, dan inilah yang menunjukkan bahwa kualitas kita mahasiswa di Sangatta nggak kalah dengan mahasiswa yang ada di luar, khususnya seluruh mahasiswa yang ada di dunia semuanya sistemnya kan menggunakan citasi, apalagi memanfaatkan fasilitas. Sebentar, seperti saya buka tugas akhir bimbingan saya dulu. Mana ya bimbingan saya yang kemarin sidang. Sebentar, ini masih nyimak kah ini? Siap, masih Pak. Masih Pak. Siap, masih Pak. Sabar ya, habis ini malam mingguan kok bubuhanmu. Sabar. Belum jamnya Pak. Belum jamnya kah? Sudah. Ke anu aja, cari sate aja di pinggir jalan. Oke, di sini sebentar masih saya cari skripsi bimbingan saya. Oke, sebentar. Ini Kuklos ya, Kuklos. Ini Kuklos. Kamu sudah tahu tekniknya. Nanti kalau pengen bingung silahkan nonton di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe biar dapat 1000 subscriber.
Oke, kulanjut. Ini tugas-tugas perkuliahan. Nah, untuk melihat halamannya di mana nih? Mengarahkan ke nomor halaman. Tahu nggak teman-teman? Halaman berapa? Nih, yang jelas ini data sudah terkoneksi dengan di daftar pustaka. Nah, terkoneksi dengan aplikasi Citasi. Kemudian daftar pustaka di sini nanti ini sistemnya sebenarnya itu otomatis. Update citasi dan bibliografi. Jadi ibaratnya nanti saya kirim link YouTube cara membuat citasi online karena ini kurang lebih hampir sejam 2 jam materinya. Jadi sambil berjalan menulis sambil lihat tuh orang-orang yang ngasih tips dan trik menulis sebuah skripsi. Ini kan tugas akhir. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita lihat tata cara tulisnya. Tinjauan pustakanya kita lihat bab pengertian-pengertian gini, ya kan? Harus ada ininya. Tujuan sistem informasi seperti ini ciri khasnya ini, kurang koma. Ciri khasnya Politeknik juga hampir sama dengan ciri khasnya Sangatta, titik 2 begini. Cuman kalau kita ada komanya. Nah, bikin segala sesuatunya termasuk bagaimana membuat daftar pustaka otomatis. Membuat daftar pustaka otomatis dengan menggunakan Microsoft Office Word. Ini kayaknya file yang belum jadi nih. Nah, update otomatis, daftar isi otomatis, daftar pustaka otomatis, ya kan, semuanya. Nah, ini penting karena apa? Nanti ketika kita menyusun sebuah makalah, dosen itu tahu yang mana benar-benar buat karena dia terkoneksi. Bahkan ketika diketik seperti ini, harusnya double klik ini kan bisa menuju linknya, menuju link yang tulisan ada di bawahnya. Nah, semestinya seperti itulah makalah-makalah yang harus ditulis. Jadi aku pengen judulnya sederhana aja, ya kan, search engine dengan apa tadi? Satunya? Masih ingat nggak? Nggak ada yang ingat. Nanti silahkan ini, search engine, database elektronik, atau nanti ku kasih lebih dari satu judul, terserah kalian mau milih judul yang mana. Tapi intinya, minimal di sumber teorinya ada 3 ahli. Ada 3 ahli, menurut ahli, kalian kutip dari mana sumbernya, ya kan? Terus dari covernya, halaman, formatnya, latar belakang, ya kan? Itu nanti saya kirim di Google Form seperti apa formatnya, nanti kalian coba buat. Kira-kira sanggup nggak kalau dalam waktu seminggu? Nah, aku kasih maksimal dah. Aku paling maunya 3 hari aja. Gimana? Gimana Suki Adi? Seminggu, Pak. Sanggup aja kan? Siap, seminggu, Pak. Insya Allah, Pak. Sudah, masalahnya bubuhannya ini kalau aku kasih panjang nggak bakal serius. Jadi pengennya apa ya? Pengen yang kuharapkan kita menulis sudah mulai tertata rapi, karena mata kuliah pengantar aplikasi komputer ini selain tujuannya apa itu hardware, apa itu software, ya kan? Bagaimana memanajemen software, bagaimana menginstal software, itu ibaratnya secara umum, tapi secara khususnya tujuan kita ini bagaimana kita menulis dengan baik. Menulis tulisan khususnya tugas-tugas perkuliahan, nanti ujungnya kita membuat sebuah skripsi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Aku nggak mau panjang lebar, nanti aku kasih link YouTube tentang materi-materinya, cara mengutip, cara apa. Ada yang tanyakan? Mau nanya Pak, judul makalah tadi apa aja Pak? Saya baru masuk soalnya tadi. Oke, judul makalah nanti aja, biar ku cari yang pas lagi. Nanti ku di Google Classroom ku kasih judulnya. Oke? Nah, termasuk formatnya, struktur makalahnya, apa aja isinya. Tapi intinya, cara mengutipnya, cara mencari sumber rujukannya seperti yang saya ajarkan. Jadi bukan sekedar copy paste dari internet. Gimana, sepakat? Sepakat, Pak.
sudah. Sepakat. Kalau nggak ada, aku nggak mau dulu ngasih ngasih perkuliahan lebih lanjut karena ini minggu-minggu kelima, minggunya kalian UTS, ujian tengah semester, karena kita pertemuan kurang lebih 2 kali pertemuan lagi. Nggak ada yang ditanyakan? Di sini ada Lydia, Depi, Teresia, Siti Nur Aisyah, Stefania, Rahayu, Putri, ya kan? Aisyah, Teresia, nggak ada yang ditanya, yang bubiniannya nggak ada. Nggak ada, Pak. Ya sudah, masalahnya yang aktif cowok semua di sini, yang ceweknya pasif semua. Benar, Pak. Malam minggu kali ya. Oke dah, kalau kayak gitu nggak ada, siap-siap absensi di classroom itu kubatasi cuma sampai jam 8:30 malam. Kemudian kalau ada kesempatan ngerjakan makalahnya, kerjakan juga, jangan ibaratnya apa ya, kalau ada tugas itu kalau ada waktu lapang kerjakan, jangan ditunda-tunda, ya kan? Bisa nanti pas ketika ditunda lampu mati atau gempa bumi, ya kan? Jalan di Sangatta terbelah jadi 4, ya kan? Bisa jadi kayak gitu, listriknya putus. Jadi antisipasi hal kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau ada waktu kita maksimalkan waktu itu. Oke dah. Pak. Gitu. Ya, ada yang tanya? Nggak ada? Oke dah. Depi, Kalau tanya kayak- Depi. Kenapa Saiful? Mau bertanya mungkin Pak Depi. Siapa Depi? Oh iya Depi nih. Dia lagi di lagi di istana. Enggak, Pak. Nggak ada. Ya sudah. Oke dah, kalau gitu selamat menikmati malam minggu. Aku mau ngopi dulu sama teman-temanku. Kita akhiri perkuliahan, tapi kalian tunggulah sekitar 20 menit lagi di classroom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Aku lip duluan ya. Terima kasih, Pak. Pak, baik Pak, baik Pak. Oke, Pak, siapa? Baik, Pak.